Anda tahu apa rahasia kenapa Hotman terus bisa segar walaupun kerja keras? Rahasianya adalah kopi luwak white coffee, kesayangan berat dari Hotman selama puluhan tahun. Luwak white coffee, the best. Oke, kita lihat dulu grafis berikut ini untuk melihat penguasaan bola waktu melawan Uzbek. Ball possession, penguasaan bola 51,6%, Uzbek, Indonesia cuma 38,4. Presentasi duel sukses 40,5, Uzbekistan 59,5. Presentasi duel udara 35 lawan 65. Offside 2 lawan 1, tendangan sudut 2-10. Oke. Saya mau tanya kepada Pak Akmal. Ya. Gimana analisa saudara atas perbandingan ini? Ya, kalau bicara permainan dengan apa yang ditampilkan ini, Uzbek di atas Indonesia ya. Tapi kalau bicara hasil juga, Uzbek menang 2-0 itu fakta. Kita ada kekurangan di pertandingan kali ini adalah bahwa kita kurang banyak kuasai bola, kemudian juga ada sedikit kelemahan ketika double pivot kita agak turun ke belakang, ke bawah, fokus bertahan, sehingga kemudian ketika kita melakukan serangan, beberapa kali serangan balik, tidak ada yang mensupport di lini tengah, sehingga kemudian peluang-peluang yang kita dapatkan, misalnya kita hanya dapat 4 peluang, kemudian 0 target, sementara kalau kita lihat Uzbekistan peluangnya itu 28 kali dia dapat peluang dengan 4 on target, 2 diantaranya menjadi gol. Ada akurasi umpan ini yang nggak kelihatan ketika kita lawan Australia, ketika kita lawan Jordan, ketika kita lawan Korea. Akurasi umpan kita di atas 80%, tapi sekarang akurasi umpan kita 70,1. Ini yang kemudian menjadi penyebab kenapa permainan tim nasional Indonesia tidak jalan, sehingga kita kemudian mampu dikurung oleh Uzbekistan yang bermain di lini tengah cukup kuat. Jadi tidak sekalipun tendangan menuju gawang ya? Tidak ada. Dari 4 peluang yang kita dapatkan, tidak ada satupun yang mengarah ke gawang. Ini kenapa? Apakah karena penyerang kita yang tidak ada Rafael atau apa? Iya, salah satunya tidak adalah Rafael Struijk. Kemudian Ramadan Sananta tipikal striker yang berbeda dengan Rafael Struijk. Yeah. Rafael Struijk itu kan kemudian sangat mobile, bisa pegang bola, kemudian bisa tarik lawan. Sementara Ramadan Sananta ini tipikal target man, bola harus sampai dia dan dia harus eksekusi. Itu yang membedakan gitu. Kehilangan Rafael Struijk emang sangat berpengaruh terhadap pertandingan melawan Uzbekistan, karena lini serang kita, tridente kita, Witan, Marcelino, kemudian Rafael Struijk digantikan oleh Ramadan Sananta. Ini yang kemudian nggak berjalan begitu efektif, makanya kemudian Ramadan Sananta diganti di babak kedua. Jadi Pak Justin, ini racikan STY yang kurang mantap atau apa nih, kok bisa sekalipun nggak bisa mencapai gawang bolanya? Enggak, kalau seorang pemain tidak bisa passing, itu bukan salah pelatih. Kalau seorang pemain tidak bisa shooting, itu bukan salah pelatih. Kalau pemain passing bisa, shooting bisa, tapi gameplaynya tidak berjalan, nah itu baru salah pelatih. Yang di sini sekarang menurut Anda, pelatih atau pemain yang kurang? Kita lihat 4 match sebelumnya, kita menguasai dengan Akmal tadi bilang akurasi passing cukup tinggi. Untuk bisa menjalankan sebuah serangan game plan yang bagus, itu akurasi passing minimal 85%. Kita 70, which is very low. Kalau saya bilang ini murni pemain tampil terlalu tegang, pemain-pemain yang biasa menggendong kita, Justin Hubner, Ivar Yener, Rafael, Arhan, Rizky Ridho, itu drop semua. Jadi ini kolektif di hari itu kita turun. Dari menit pertama, dari detik awal kita sudah tidak bisa pegang bola. Sampai saya kan siaran, saya bilang, ini pemain pegang bola 3 detik aja nggak bisa. Gimana kita mau menyerang? Tapi saya rasa tidak fair untuk menilai timnas ini hanya dari 1 pertandingan. Karena ini semifinal. Kita bukan leha-leha bisa masuk ke semifinal. Berkat bekerja keras. Dan saya rasa semoga ini menjadi pelajaran yang bagus untuk pemain, biar tidak tampil tegang. Yang sudah lewat-lewat, kita fokus, nasib masih di tangan kita. Kita ketemu Irak yang menurut saya lebih bagus ketemu Irak daripada ketemu Jepang. Jadi kita masih bisa lolos. Apa karena kelelahan atau tegang waktu lawan Uzbek?
Kalau saya bilang pressure itu terlalu tinggi ya. Kenapa itu? Apa? Terlalu sering main handphone, dia dengar chatting dari Indonesia atau apa? Gini, dengan teknologi sekarang, apa yang terjadi di Indonesia, detik ini, detik berikutnya mereka tahu. Ya. Okay? Mereka juga tahu ada pengusaha memberikan uang, which is good. Dan kalau bisa sebanyak mungkin 23 M. Ya. Kalau bisa lebih banyak, is good. Belum mereka juga tahu di banyak nobar di mana-mana. Sampai kasus MNC boleh nobar atau tidak, ya kan? Terus mereka juga tahu sampai ke daerah-daerah, kota-kota kecil, alun-alun, mereka lihat begitu banyak. Ini kan semua pressure yang secara tidak langsung mereka ingin membuktikan. Tapi kalau kita ingin membuktikan berlebihan, stuck, terkunci. Nah, sebenarnya ada bagusnya kalau saya bilang bahwa kita dikembalikan ke bumi. Bahwa kalian ini hanya bisa perform kalau sebelah-sebelahnya bekerja keras. Bukan ada karena sinergi. Bukan karena striker Indonesia memang belum ada yang bisa diandalkan. Enggak, striker itu kan tugasnya cetak gol. Kalau di tengah belakang nggak bisa pegang bola, nggak ada punya. Makanya saya kurang begitu setuju apa yang dikatakan Akmal. Saya rasa tidak fair untuk menyalahkan Sananta. Saya rasa kalau ada striker pun nggak akan jalan juga. Karena memang nggak dapat bola. Bahwa Sananta tipe striker yang berbeda, agree. Bahwa Sananta harus disuplai, agree. Yang supply Witan sama Marcelino. Tapi di tengah pun pegang bola nggak bisa. Kenapa itu? Menurut Anda kenapa nggak bisa pegang bola? Ya tegang. Mereka gampang sekali kehilangan bola. Nathan, terutama Nathan sama Ivar yang biasanya jadi motor dari sisi menyerang, dari sisi bertahan. Positioning salah, meremehkan, terlalu gampang pegang bola sehingga mungkin dari 90 menit, 10 menit terakhir di babak pertama kita agak bisa ngimbangin. Habis itu kita selesai. Oke Pak, Nur Alim. Ini mantan pemain di mana dulu? Di Persija, Bang. Persija. Menurut Anda secara mental, apa yang terjadi waktu lawan Uzbek? Benar apa yang dikatakan Bang Justin, ya. Dari pertandingan kita di Jordania, terus Australia, sampai kemarin ke lawan Korsel, itu sudah hampir klimaknya itu mana, ya. Jadi kita juga terpengaruh juga mengenai masalah recovery-nya, istirahatnya, Bang. Kenapa itu? Ya, Bang Osman lihat sendiri kan, pertandingan lawan Korea, ya kan, itu sampai 2 kali 45 plus ditambah waktu tambahan, plus juga ditambah adu penalti apa. Semuanya itu menguras mental dan fisik, Bang Osman. Nah, apa yang tadi dikatakan Bang Justin, pertandingan kita melawan Uzbekistan, jadi kita nggak maksimal untuk buat bermain seperti kita melawan Korea. Itu juga kan karena dari pemain Uzbekistan itu beda tipikalnya bermain. Bedanya apa? Bedanya karena pemain Uzbekistan itu fresher, Bang. Jadi pemain belakang itu juga kasarnya panik lah atau apa. Karena pertahanan kita tuh pressernya di depan dia. Jadi membuat kesalahan dari pemain-pemain, kesalahan dari pemain belakang. Disitulah dimaksimalkan. Jadi menurut Anda ini memang benar-benar kelebihan dari pemain Uzbek? Ya, karena Uzbekistan ini juga mempunyai stamina, postur badan juga dia bagus atau apa. Di situ dimaksimalin. Dan saya lihat yang tadi pertandingan kemarin, bahwa 15 menit mungkin instruksi dari pelatih, mereka harus maksimalkan dulu untuk 15 menit dibikin kesalahan dari permainan di Indonesia. Ternyata nggak berkembanglah permainan Indonesia karena pressernya terlalu di depan pertahanan Indonesia, Bang. Oke, kita mau tanya dulu, ada dari Zoom ada ya? Pak siapa tuh? Pak Fahri Hussein. Fahri Hussein. Halo Pak, halo, selamat malam Pak. Ya, selamat malam Pak Oman. Oke, bagaimana pandangan Anda terhadap kekalahan timnas kita? Apakah karena memang mental atau apa penyebabnya? Ya, dari statistik tadi kan sebenarnya sudah menjelaskan semuanya ya. Betapa bahwa Uzbekistan itu memang jauh lebih bagus dari kita, lebih berkualitas dari kita. Semua statistik itu sudah menjelaskan, tidak bisa terbantahkan itu. Kemudian yang kedua itu sebenarnya kalau statistik tadi diturunkan lagi sampai ke bawah, sampai di poin itu kita kalah semua. Jumlah gol kalah, jumlah passing kalah, ball possession kalah, akurasi passing juga kalah. Tapi kita ada statistik yang kita menang itu, jumlah pelanggaran kita menang, ya. Pelanggaran kita bahkan 2 kali pelanggaran yang dilakukan oleh
Uzbekistan. Uzbekistan hanya buat 9, sementara kita buat 18. Jumlah kartu kita juga menang gitu ya. Kartu kuning, kartu merah, ya. Ini bahkan 20 lagi kita pelanggarannya ya. Nah, artinya apa? Ini sudah kita berharap kemarin, saya sangat berharap kita minimal mampu meladeni Uzbekistan ya. Minimal kalau kita kalah secara taktik, paling tidak secara fisik kita juga harus menang. Nah ini sayangnya tidak ada statistik yang menjelaskan soal kualitas capaian fisik pemain kita ya. Berapa kali kita, saya melihat aerobik endurance kita juga kita kalah, bergeraknya juga tidak semobile seperti pertandingan sebelumnya. Kemudian beberapa kali body charge kita juga kita kepontal-pontal juga itu ya. Kemudian speed pada saat kita kehilangan bola atau pada saat kita berhasil merebut bola, itu beberapa kali pemain Uzbek bisa cepat sekali langsung mengambil alih menjadi transisi positif kembali. Itu kenapa itu Pak? Kenapa itu Pak? Faktor fisik atau apa tuh? Begitu langsung gerak cepat dikuasai oleh Uzbek lagi, kenapa itu? Faktor fisik atau apa? Saya melihatnya ini fisik ya, ini murni fisik. Kalau soal mental seperti yang disampaikan Justin tadi, mereka ini pemain nasional semua, pemain-pemain yang sudah terbiasa dengan tekanan ya. Artinya kecil lah kalau soal mental itu. Ini murni masalah fisik. Dan di turnamen seperti AFC Cup yang dalam waktu hanya beberapa hari mereka harus istirahat kemudian main lagi. Ini kebugaran fisik ini penting sekali menurut saya, karena ketika fisik itu melemah, ketika fisik itu turun, semua faktor teknik, skill, taktik, mental itu akan terpengaruh semua. Ya, artinya apa? Kelemahan fisik ini, menurunnya kondisi fisik pemain ini sebenarnya sudah terlihat pada saat mereka melawan Korea ya. Melawan Korea itu kita udah kelihatan. Pada saat kita main lawan bertanding dengan 10 pemain Korea saja, kita tidak bisa mendominasi itu. Bahkan gol balasan Korea terima kasih. Kita istirahat dulu Pak. Kita break dulu. Bermain dengan 10 orang. Oke, kita break dulu setelah yang berikut ini.